Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Asus TUF Gaming A15 FX 506 atau simpelnya TUF A15 aja. Abis ngulik laptop ini saya jadi ingat sama temen kuliah saya dulu. Dia cewek yang sifatnya cewek banget. Nggak doyan main game di PC, kalau main game palingan Candy Crush di HP doang. Tapi laptopnya ROG. Laptop yang gaming banget, yang tebel, yang berat, yang kalau dilihat sekilas sama sekali nggak cocok sama dia, yang badannya kecil. Tapi kami sebagai teman sekelasnya sama sekali nggak heran, karena dulu kami kuliahnya di jurusan desain animasi, yang mata kuliahnya nggak jauh-jauh dari 3D modeling, terus ada simulasi komputer, animasiin sesuatu, dan itu jenis kerjaan yang bener-bener butuh spek komputer sedewa mungkin. Makanya laptop gaming yang fokusnya memang soal spek, otomatis jadi pilihan utama. Mau desainnya kurang cocok sama style dia lah, mau bobotnya berat lah. Yang penting isi mesinnya. Laptop yang desainnya secakep dan seenteng ExpertBook, tapi tenaganya nggak kenceng, nggak punya tempat di dunia CAD. Desain yang bagus. Nih, pakai buat ngetik lah. Nah, Asus TUF A15 ini juga masuk ke kategori laptop yang bener-bener cakep di bagian speknya. Bukan spek soal gaming doang ya, yang biasanya fokus di tenaga GPU yang kenceng, tapi prosesornya juga cakep. Malah prosesornya ini yang bikin saya salfok. Soalnya laptop ini udah pakai AMD Ryzen Mobile generasi ketiga yang terbaru, Ryzen 7 seri 4000. Lebih spesifiknya Ryzen 7 4800H. Yang punya 8 core dan 16 thread. Jumlah core sama thread sebanyak itu yang bikin saya salfok, soalnya itu salah dua faktor yang nentuin kecepatan render komputer kita. Dan buat yang belum ngerti, 8 core 16 thread itu banyak, apalagi buat sebuah prosesor laptop. Sebagai perbandingan, di sini kecepatan render Ryzen 7 4800H-nya saya adu sama Intel Core i7 8750H di ROG Strix GL504GM. Harga keduanya lumayan jauh ya, kalau TUF A15 ini 15,5 juta, kalau ROG masih 20 juta. Ada 4 tes yang fokusnya di CPU banget. Yang pertama saya tes di Cinebench R20. Dan buat skor multicore, Ryzen 7 4800H lebih unggul 2 kali lipat dari si i7, 4000 CB banding 2000 CB. Sementara kalau single core unggulnya sekitar 20%, 479 banding 398 CB. Hasil yang nunjukin banget sih kalau jumlah core di Ryzen punya peran yang gede buat kecepatan render, menang banyak. Hasil benchmark di Blender BMW 27 juga nunjukin jarak yang lumayan konsisten sama yang Cinebench tadi, hampir 2 kali lipat. Kalau kita pakai buat ngerender video di Adobe Premiere juga sama kecepatannya, Ryzen hampir 2 kali lipat lebih cepat. Dan yang terakhir, tes encoding pakai Handbrake, Ryzen unggul sekitar 20%. Jadi udah jelas ya seberapa kenceng si Ryzen 7 4800H ini. Kalau Anda kira CPU di laptop gaming yang kemarin-kemarin udah kenceng, ini ada yang lebih kenceng lagi. Tapi masalahnya Asus kayak nggak terlalu ngejual TUF A15 sebagai laptop buat ngebikin konten, tapi lebih ke gaming, padahal kalau buat gaming doang mah nggak perlu prosesor yang core-nya banyak-banyak. Lebih penting single core soalnya, kecuali Anda streamer. Justru ZenBook Duo saya yang kecepatan prosesornya lebih rendah malah dijual sebagai laptop content creator. Kok gitu ya? Soalnya layar di TUF A15 ini warnanya kurang kaya, kurang akurat, spektrumnya kurang luas, cuma 65% sRGB aja. Dan buat konten kreator, apalagi yang tugasnya ngebikin visual buat manjain mata orang, layar yang kurang akurat juga bikin hasil warna yang kurang akurat juga. Sama aja bohong gitu, kenceng tapi salah. Makanya Asus nggak terlalu gembar-gemborin soal konten kreator ini. Kalau Anda tetap pengen jadiin laptop ini sebagai mesin buat bikin konten, saya sangat saranin Anda buat colokin laptop ini ke monitor terpisah. Atau kalau Anda streamer sih, prosesor laptop ini juga seru banget, tapi sisanya laptop ini memang lebih cocok buat dipakai main game aja.
Kayak soal layarnya tadi, walaupun akurasi warnanya rendah, tapi refresh rate-nya udah 144 Hz. Ukurannya juga udah gede, 15,6 inci, Full HD. Panelnya juga pakai IPS dengan response time 3 millisecond. Dia juga punya sistem adaptive sync, jadi walaupun akurasi warna layarnya kurang, gamer nggak bakal terlalu peduli kayaknya. Nggak ada artinya buat performa mereka. Mending mereka fokusin ke akurasi tembakan aja daripada akurasi warna layarnya. Buat desain laptopnya ada dua pilihan, ada yang Fortress Grey yang kita review ini, kelihatan kalem, ada juga yang Bonfire Black yang kelihatan lebih edgy gitu, biar lebih gamer. Biar nanti orang nggak salah ngelihat ini laptop merek lain atau malah ROG, di tengahnya ada logo TUF gini ya, yang kelihatan kayak logo kerajaan mana gitu, ada sayap-sayapnya. Di keempat pojokannya ini ada 4 titik plastik hitam yang kayaknya nggak ada fungsi apa-apa selain buat estetik doang, biar kelihatan dikasih sekrup gitu, kayak dikencengin, ngasih efek lebih kokoh. Saya sih suka-suka aja ya sama desain kayak gini. Nah, kalau kita angkat layar laptopnya yang bisa diangkat pakai satu tangan aja, tapi harus agak sabar, pelan-pelan, baru saya agak wow sama apa yang saya lihat. Beda banget sama desain luarnya yang tadi kalem. Di bagian dalam ini gamer banget. Mau yang luarnya kalem atau enggak sama aja. Tombol powernya dibikin bentuk heksagon kayak kotak ROG Phone. Terus ada tulisan TUF Gaming yang nonjol juga, keycap WASD yang dibikin beda sendiri, warnanya jadi bening. Tombol spasinya digedein, tombol panah dipisah dari yang lain, tapi bentuknya kecil sih. Terus saya juga udah lama nggak ngeliat tempelan fitur yang segede ini. Lumayan lah buat ngisi palm rest yang lebar banget. Dan tentu aja, saya juga wow sama pola garis-garis ala brush metal di bodinya ini. Wow, kok sampai kelihatan rame gini, padahal pol saja udah bagus. Sampai bagian bawahnya juga dipermak loh. Sini sampai ada pola honeycomb gitu atau sarang lebah gini. Sama ada pola kayak radioaktif juga. Ngeri banget, walaupun bodinya ini kebuat dari plastik semua, tapi Asus bikin dia tetap kelihatan premium dan saya acungin jempol lah. Build quality-nya juga lumayan oke ya, pas diteken atau dibengkokin gitu bagian layarnya ini kayak mau di flexing gitu. Dia nggak terlalu ngebengkok, soalnya laptop ini juga udah lulus uji sertifikasi militer MIL STD810H kayak laptop Asus yang lain lah. Oh iya, kalau bagian bawahnya kita buka lumayan gampang ya caranya, soalnya skrupnya nggak aneh-aneh. Kita bakal nemuin tempat buat ekspansi RAM di dalamnya kalau bawaannya ini cuma 8GB single channel. Dan kalau Anda perhatiin ada bagian yang agak janggal dari dalaman A15 ini. Baterainya agak kepotong gitu. Di sini lumayan kosong dan Asus pakai sebagai slot buat ekspansi storage. Kalau Asus TUF A15 versi luar negeri, pas saya nonton channelnya Hardware Canucks, baterainya itu menuhin semua bagian bawahnya. Dia itu punya 90 Wh kapasitasnya. Sementara di Indonesia yang cuma kayak setengahnya lebih doang itu, dia 48 Wh. Hampir ya setengah lebih sih, dan itu kurang awet. Saya pakai buat nonton YouTube di brightness 60% aja cuma bisa tahan 2 jam. Mungkin Asus Indonesia mikir kalau konsumen di sini lebih mentingin pilihan buat nambah storage ya daripada baterai yang gede. Ya, keputusannya beda-beda lah. Di sebelah kanan ada Kensington Lock sama port USB Type-A 2.0. Ini bukan buat kecepatan sih, ini buat peripheral banget kayak receiver mouse gitu. Sementara di kirinya ada port AC, Ethernet, HDMI, terus ada 2 kali USB Type-A 3.0 Gen 1, sama 1 USB Type-C 3.2 Gen 2 yang juga ngedukung DisplayPort 1.4. Terus ada combo jack juga. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin paling penting buat Anda. Ya namanya laptop gamer kan. Laptop gaming. Performa gamingnya gimana bang? Baterai kecil ya udahlah kan, pas main game juga dicolok terus, warna layar juga ya udahlah kan, yang penting refresh rate-nya nih udah 144 Hz. Itu kepake nggak? Laptop ini bisa hasilin frame rate setinggi itu atau nggak? Kalau nggak kan agak percuma. Jawabannya bisa buat game yang sangat diuntungin dari frame rate tinggi kayak CSGO. GTX 1650 Ti di TUF A15 udah ngangkat banget dengan preset grafis yang high. Kalau buat game-game lain semacam One Piece Pirate Warrior 4 itu mentok 60 FPS sudah maksimal. The Witcher juga di preset high juga bisa dapat 60 FPS.
Kalau game yang agak berat kali ya, Borderlands 3 ini saya nggak nyangka agak berat. Preset high cuma bisa kasih kita 40-45 FPS. Kalau mau 60-70, itu presetnya harus medium. Jadi kesimpulannya, Asus TUF Gaming A15 FX 506 ini gimana? Yang bisa saya pastiin AMD udah tepat banget ngasih julukan beneran cepat ke prosesor Ryzen mereka, karena Ryzen 7 4800H di laptop ini bisa bikin kecepatan processingnya jadi lebih kenceng dari prosesor biru yang sekelas. Cuma ya itu agak bottleneck sama layarnya yang warnanya kurang akurat buat Anda yang kerjanya di dunia visual. Kalau misalnya Anda bisa nyari solusi kayak ya layar bisa diakalin lah, kayak nyari monitor tambahan, atau Anda memang nggak peduli monitor, butuhnya tenaga rendering doang atau tenaga buat apapun, layar nggak terlalu, laptop ini recommended. Memang beneran cepet. GPU-nya juga saya kategoriin aman sih buat dipakai main berbagai macam game, kalaupun memang nggak bisa di-set ke kualitas grafis paling tinggi. Ya itu wajar, kita nyadar lah ini kelas harganya berapa kan. Kalau mau masih lebih lagi itu langsung cus ke varian yang RTX 2060 aja, yang tentu harganya lebih tinggi sekitar 20 juta. Kalau Anda memang nyari power, laptop ini saya rekomendasiin. Nah, jadi barusan adalah reviewnya Asus TUF Gaming A15 FX 506, dan biasanya saya closing, tapi di sini Asus tiba-tiba kasih tahu ke saya kalau mereka mau bagi-bagi hadiah buat kalian. Ada laptop TUF Gaming A15, terus ada ROG Delta headset, dan ada ROG G-Shock yang baru. Ini bener-bener barusan di chat gitu, jadi saya langsung bacain aja. Caranya gampang banget, tinggal sebutin kenapa kalian suka dan pengen banget punya Asus TUF Gaming A15. Dan itu jawabannya diceritain dalam bentuk video. Tentunya ada persyaratan yang lain juga, jangan lupa diikutin. Buat detailnya ada link di bawah, udah saya taruh. Dan semoga beruntung. Ini langsung closing aja kali ya. Ya demikian review buat Asus TUF Gaming A15 FX 506. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Lumayan ya nonton sampai habis. Tiba-tiba ada berita kayak gini. Ini gampang sih, tinggal ngomong di video dong.